tapi belum yakin karena saya takut untuk menyakiti dia. Oh, jadi belum ada komitmen juga artinya berarti ya. Udah kenalan dan udah mulai suka, mau mencoba buka hati, tapi kamunya takut Iya, gitu. takut karena saya juga takut nanti dia bikin komitmen, sayanya harus ngelakuin apa. Harus pilih yang baik lah, Mbak. Baik, yang Kan setia. udah gagal Iya, sekali. jadilah magnet kebaikan itu. Gimana cara menjadi magnet supaya datang ke kita itu laki-laki yang baik? Hai Kanza Lovers! Mau hadiah jutaan rupiah? Serta berpeluang mendapatkan hadiah umroh gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya. Karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Kembali bahasa kita mah seperti rapat kembali gitu loh Mbak Meli. Bener ya Om ya? Ya. Kalau untuk hymen atau selap udara memang tidak bisa dikembalikan. Seumur hidup sekali ya, yang originally ya, originally. Tapi yang perlu Mbak Meli juga pahami bahwa seorang laki-laki nanti dia akan memilih bukan dari sisi itunya, bukan itunya. Lebih itu mungkin menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Tapi sisi lain adalah dia menginginkan seorang istri yang terbaik untuk dia dan menjadi ibu buat anak-anaknya. Nah, jadi yang sekarang digesa oleh Mbak Meli untuk memunculkan pastinya mungkin punten, mungkin kepedean agak berkurang ya sekarang ya. Jauh berkurang karena biar bagaimanapun walaupun orang tidak tahu, tapi Mbak Meli sendiri merasakan itu. Jadi yang perlu dilakukan oleh Mbak Meli sekarang, maafkan diri. Maafkan diri. Kalau bisa memaafkan dia. Memaafkan itu artinya bukan kemudian kita mengakui apa yang telah dilakukan padanya, bukan. Karena memaafkan itu akan memberikan energi buat Mbak Meli untuk move on. Seringkali kita merasa namanya memaafkan itu adalah proses memberi. Sebenarnya memaafkan adalah proses menerima. Jadi ketika kita memaafkan bukan berarti membenarkan ya, memaafkan. Itu ternyata akan bisa memberikan energi buat Mbak Meli untuk hidup lebih normal. Lebih legowo ya Umi ya? Lebih legowo bahasanya begitu. Gitu. Karena nggak bisa dirubah ya Mbak Meli ya. Itu Ya, badan orang gitu kan. Ayo dong maafkan, nggak bisa. Just leave it. Let it go gitu kan. Jadi biarkan dia dengan kehidupannya. Mbak Meli jangan terpuruk. Cukup sekali. Bahasanya kalau udah dilakukan seperti itu, sudah berlaku bahasanya korban ya. Cukup sekali itu terjadi pada kehidupan Mbak Meli. Dan itu sudah dikubur dalam-dalam. Bismillah, Kanza bisa jadi salah satu yang bisa membantu ya. Bisa membantu nanti untuk calon suami yang akan datang gitu yang supaya tetap harmonis tetap ya. Harmonis karena tadi sebagaimana Bu Eka bilang merapatkan. Tapi yang paling penting bukan itu, kepribadian. Jadi istri yang baik, istri yang bisa membahagiakan, istri yang dipandang menyenangkan, begitu ya Bu Eka ya. Insya Allah itu yang akan menjadi sesuatu yang dinilai tinggi oleh pria yang insya Allah akan meminang Mbak Meli nanti. Amin amin ya. Tapi Umi mau nanya sedikit nih, kayak suka ada Umi yang kan di kesempatan sebelumnya kan Umi bilang nih kalau ketika kita punya aib, terus kita membuka lembaran hidup yang baru, kalau memang dirasa itu lebih baik ditutup, maka harus ditutup. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pasangan yang menikah dan dia punya masa lalu yang kelam dan dia tidak menceritakannya, terus pada saat dia hubungan pertama ketahuan nih memang udah enggak, terus ternyata nggak bisa nerima itu dan langsung pisahkan. Itu kalau memang dia nggak bisa nerima gitu, kalau emang nggak dikasih tahu gitu. Udah bener-bener pisah beneran, kalau nggak salah dari dunia selebriti juga pernah ada yang viral kayak begitu tuh tuh. Ya, Nah itu gimana tuh tuh menyikapinya tuh? Ya. Jadi begini, memang tadi kemarin ya di episode sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa hal-hal yang memang sudah ditutup oleh Allah aibnya, maka jangan diumbar lagi gitu.
Tapi kita yang paling paham, misalkan nanti bertemu dengan calon suami, kan kita yang paham karakternya. Dia dalam misalnya gini, dia kayaknya harus tahu deh, misalkan gitu. Tapi kalau bisa bentuknya kayak cerita aja, tapi jangan menceritakan langsung tentang diri kita dulu. Oh, dipancing ya Om Nah, ya, dipancing. Menurut kamu nih, gitu, kalau misalkan bla 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 gitu ya, bisa begitu caranya, bisa begitu gitu. Kamu udah kasih tahu pasangan kamu yang sekarang tentang masalah Belum kamu? dapat lagi kan? Belum Mbak Eka. Hah? Oh belum. Iya belum. Jadi itu Mas ini kan baru ya, Iya. ya. Baru. Kayaknya masih belum move on. Justru beliau ini sekarang lagi belum menumbuhkan ada. kepercayaan diri, salah satunya dengan mengkonsumsi. Tadi bukannya bilang udah ketemu seseorang? Tapi belum yakin karena saya takut untuk menyakiti dia. Oh, jadi belum ada komitmen juga artinya berarti ya. Udah kenalan dan udah mulai suka, mau mencoba buka hati, tapi kamunya takut Iya, gitu. takut karena saya juga takut nanti dia bikin komitmen, sayanya harus ngelakuin apa. Oke, ya itu tadi mungkin tipsnya Mbak Meli bisa ngobrol sama dia, terus coba pancing-pancing ya Om ya. Bilang, menurut kamu kalau misalnya perempuan itu kalau udah nggak virgin tuh, kamu tuh bakal terima apa enggak kalau misalnya pasangan kamu ternyata udah nggak virgin gitu ya Om ya? Seandainya, karena jadi gini, kasih virginitas itu kalau perempuan itu memang kebanyakannya mostly-nya memang melalui hubungan seksi. Tapi juga ada kondisi-kondisi kecederaan gitu. Memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Tapi dalam kasus ini Mbak Meli sendiri yang tahu kondisi calon itu. Cuma saya sih yakin Mbak Eka ya, jika kemudian akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki yang menerima dia apa adanya, itu berarti jodoh. Gitu. Tapi kalau misalkan dia keberatan, wah saya virginitas itu is number one, itu hal yang harus saya prioritaskan. Ada juga ya, yang kayak gitu. Berarti bukan jodoh gitu ya Om ya? Jodoh gitu aja. Jadi nothing tulus. Semuanya sudah Allah pasang-pasangkan. Jadi dari Mbak Meli juga yakin aja. Kalau memang belum ya sudah belum. Gitu. Jadi mungkin lebih baik Mbak Meli pelan-pelan berusaha untuk cerita, entah mau langsung to the point atau menggiringnya dulu ke opini-opini seandainya gitu kan, memberikan perandaian-perandaian, baru nanti to the point misalnya. Terus ternyata kalau memang misalnya dia nggak nerima ya sudah berarti bukan jodoh gitu ya Om ya. Kalau misalnya nerima ya udah berarti kan jodoh gitu, mungkin kayak gitu kali Om ya. Artinya harus ada keyakinan. Tapi juga kalau Mbak Meli pasti pengen laki-laki yang baik kan ya? Betul. Harus pilih yang baik lah Mbak. Baik yang Kan udah gagal sekali. Iya, jadilah magnet kebaikan itu. Gimana cara menjadi magnet supaya datang ke kita itu laki-laki yang baik? Jadi diri kita harus menjadi magnet kebaikan dulu. Ya, itu ada hadisnya Om ya? Ya, jadi kitanya dulu harus berubah menjadi baik supaya kita bisa menjadi magnet. Sehingga yang datang kepada kita orang dengan kualitas dan kapasitas yang baik sebagaimana menurut pandangan Allah gitu ya. Insya Allah datang kok Mbak. Kan katanya kalau laki-laki soleh itu hanya untuk wanita yang solehah ya. Betul ya Om ya? Akan untuk perempuan yang baik. Betul. Perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Jadi caranya ya berusaha untuk menjadi tadi magnet kebaikan itu. Nggak ya tadi saya katakan nggak mudah. Pasti masih kebayang-bayang ya. Banget. Itu harus coba untuk Mbak Meli punten agamanya apa? Muslim. Muslim ya. Insya Allah dekatkan diri sama Allah. Bertaubat. Yakin bahwa apa yang dilakukan itu kita salah kan? Bertaubat kepada Allah. Kita tanpa Allah itu nothing. Tanpa Allah nothing. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan apa yang Allah perintahkan misalkan begitu. Maka minta sama Allah, ya Allah saya sudah bertaubat. Izinkan saya bertaubat untuk bisa menjadi lebih baik. Datangkan kepada saya seorang pendamping yang bisa membimbing saya untuk menjadi lebih baik. Jadi harus taubat dulu. Insya Allah yang datang nanti baik. Oke, Umi. Ada lagi mungkin yang mau ditanya Mbak Meli? Sudah cukup. Udah ya. Jadi satu lagi punten, Mbak Meli punya sahabat yang tempat untuk ngingetin, memunculkan apa punya nggak? Punya, satu-satunya. Satu-satunya. Coba banyak bergaul. Banyak bergaul akan memunculkan rasa percaya diri dan banyak berbuat kebaikan. Apa aja yang simpel, misalkan ada pengemis, ada anak kecil, ngasih aja sesuatu, itu akan memunculkan kebaikan. Gitu. Sekarang mungkin temennya satu,
Mudah-mudahan nanti temennya banyak. Amin. Amin. Amin, amin. Ya. Amin. Gitu. Karena takutnya nih, kalau cuma satu-satunya misalkan pergi ke satu tempat, Mbak Meli nggak punya teman untuk berbagi. Hmm. Perempuan secara psikologisnya dia pengen cerita sama orang. Hmm. Ya. Salah satunya kenapa dia terlalu memberikan kepercayaannya kepada laki-laki yang sebelumnya, karena tipe Mbak Meli itu percaya hanya satu orang itu. Coba untuk variasi banyak orang. Gitu ya, insya Allah makin banyak kita tahu banyak orang, kita akan bisa lebih rasional ya, dan bisa mendapatkan kebaikan dari banyak orang. Gitu paling baik Kak yang bisa saya sharing. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih Umi. Ya, makasih banyak ya Umi Widi, Mbak Meli sudah memberikan kisah-kisah yang inspirasi, nasihatnya juga nih Umi Widi nih. Walaupun sebenarnya saya masih banyak yang mau ditanya-tanya nih, tapi kayaknya daripada nanti kita jadi berkepanjangan, Umi biar bisa melanjutkan lagi aktivitasnya. Oke. Kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai ketemu di kisah-kisah yang menginspirasi selanjutnya. Dah. Sekarang kita sudah masuk ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Yeay! Langsung aja ya, kita acak aja, biar nggak berlama-lama, kita acak angka manjanya. Nomorator yang pertama diacak. Stop. Oke. Nomorator yang pertama ada di expired date bulan 10/2021 dengan nomorator 11335. Oke. Nomorator yang kedua kita acak. Stop. Nah, nomorator yang kedua ada di expired date bulan 02/2022 dengan nomor 03006. Oke. Nomorator yang ketiga diacak. Stop. Oke. Ada di bulan expired date 01 tahun 2023 dengan nomorator 01572. Sekarang nomorator yang keempat. Kita acak yuk angka manjanya. Diacak. Stop. Ya. Nomorator yang keempat ada di expired date bulan 05/2022 dengan nomorator 24681. Sekarang nomorator yang kelima, kita acak angka manjanya. Diacak. Stop. Ya, ada di bulan 09/2022 dengan nomorator 15007. Nah, itu dia tadi 5 nomorator yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Gimana sih caranya untuk bisa dapat Rp500.000? Jadi buat para Kanza lovers yang ada di rumah, memiliki produk Maja Kanza di rumah Anda, silahkan dibuka ya dusnya, terus dilihat botolnya. Di situ ada tercantumkan expired date tuh dan angka nomorator. Nah, angka nomorator itu kalian cocokkan sama 5 nomor yang tadi saya sebutkan. Jika ada di antara nomor yang tadi yang sesuai dengan nomor yang ada di botol Anda yang ada di rumah, silahkan difoto, lalu fotonya dikirimkan ke email di sini nih. Ya, dan 3 orang yang tercepat mengirimkan email kepada kami akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Dan tidak sampai di situ aja, karena apa? Setiap pemenang itu database-nya akan kita simpan untuk kita undi lagi di bulan November untuk mendapatkan grand prize berupa hadiah umroh gratis. Yeay! Dan bagi pemenang yang non-muslim, jangan berkecil hati dulu, karena hadiah umroh gratisnya bisa diuangkan loh. Seru kan? Tapi saya ingatkan lagi ya, buat Kanza lovers saya di rumah, hati-hati dalam berbelanja produk Maja Kanza, karena Maja Kanza sudah ada yang palsunya dan sama persis, ngejiplak banget. Dari mulai dusnya, botolnya itu sama, tapi ketika dibuka isinya pasti beda dong, karena kan palsu ya. Jadi yang beda itu dalamnya. Kadang juga plastik klipnya juga berbeda tuh, warnanya merah gitu. Nanti bisa mungkin diputar ya di sini ya,
contoh plastik clip yang palsu tuh. Jadi belilah produk Maja Kanza di distributor yang terpercaya. Kanza Lovers, kalau bagi kalian video ini sangat menginspirasi, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.